Perkenalkan, nama saya Jessica Saerang dengan NIM 220611020660. Saya dari kelas 1B9 Manajemen. Saat ini saya akan menjelaskan materi mengenai pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan dapat dianggap sebagai suatu hasil atau keluaran dari proses mental atau kognitif yang membawa pada pemilihan suatu jalur tindakan di antara beberapa alternatif yang tersedia. Setiap proses pengambilan keputusan selalu menghasilkan satu pilihan final. Keputusan dibuat untuk mencapai tujuan melalui pelaksanaan atau tindakan serta capaian. Dalam proses pengambilan keputusan bisa jadi berupa rasional atau irasional. Proses pengambilan keputusan adalah proses penalaran berdasarkan asumsi nilai, preferensi, dan keyakinan pembuat keputusan. Dalam proses memutuskan tentang sesuatu, yang penting dapat dilakukan baik itu individu, sekelompok orang, atau dalam suatu organisasi. Menurut Eisenhower, pengambilan keputusan adalah proses pembuat pilihan dari sejumlah alternatif untuk mencapai hasil yang diinginkan. Definisi ini memiliki 3 kunci elemen. Pertama, pengambilan keputusan melibatkan membuat pilihan dari sejumlah pilihan. Kedua, pengambilan keputusan adalah proses yang melibatkan lebih dari sekedar pilihan akhir dari antara alternatif. Ketiga, hasil yang diinginkan, yang disebutkan dalam definisi melibatkan tujuan atau target yang dihasilkan dari aktivitas mental bahwa pembuat keputusan terlibat dalam mencapai keputusan akhir. Selain itu, menurut Terry 1994, pengambilan keputusan adalah pemilihan alternatif perilaku tertentu dari 2 atau lebih alternatif yang ada. Sementara Wang dan Ruhe 2007 berpendapat bahwa pengambilan keputusan adalah proses yang memilih pilihan yang lebih disukai atau suatu tindakan dari antara alternatif atas dasar kriteria atau strategi yang diberikan. Berdasarkan dari beberapa pendapat tersebut, pengambilan keputusan bisa disimpulkan bahwa suatu proses pemilihan dan dari antara alternatif untuk mencapai suatu hasil. Selanjutnya saya akan membahas mengenai tipe-tipe pengambilan keputusan. Pertama, keputusan tidak berstruktur. Keputusan tidak terstruktur adalah keputusan yang tidak terjadi berulang-ulang dan tidak selalu terjadi. Keputusan ini terjadi di tingkat atas. Informasi untuk mengambil keputusan tidak terstruktur, tidak mudah didapatkan, dan tidak mudah tersedia, dan biasanya berasal dari lingkungan luar. Pengalaman manajer merupakan hal yang sangat penting dalam pengambilan keputusan tidak terstruktur. Keputusan untuk bergabung dengan perusahaan lain adalah contoh keputusan tidak terstruktur yang jarang terjadi. Kedua, keputusan setengah terstruktur. Keputusan setengah terstruktur adalah keputusan yang sebagian dapat diprogram, sebagian berulang-ulang dan rutin, serta sebagian tidak terstruktur. Komponen tipe ini sering bersifat rumit dan membutuhkan perhitungan-perhitungan serta analisis yang terperinci. Contoh dari keputusan tipe ini adalah keputusan membeli sistem komputer yang lebih canggih. Contoh yang lainnya adalah keputusan alokasi dana promosi. Ketiga, keputusan terstruktur. Keputusan terstruktur adalah keputusan yang berulang-ulang dan rutin sehingga dapat diprogram. Keputusan terstruktur terjadi dan dilakukan terutama pada manajemen tingkat bawah. Contoh dari keputusan tipe ini adalah keputusan pemesanan barang atau keputusan penagihan utang. Selanjutnya saya akan membahas tentang gaya proses pengambilan keputusan. Yang pertama, menetapkan keputusan. Sebelum memulai, Anda harus memastikan bahwa keputusan yang diambil realistis, dapat diukur, dan dilaksanakan sesuai waktu yang ditetapkan. Kedua, mengumpulkan informasi. Anda harus mulai mengumpulkan informasi dengan melakukan penelitian primer dan sekunder. Contohnya, Anda bisa menyebar kuesioner, melakukan wawancara, atau mengumpulkan data-data eksternal yang berhubungan dengan industri Anda untuk mendukung pengambilan keputusan. Yang ketiga, menimbang semua faktor. Luangkanlah waktu untuk menimbang semua faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi pengambilan keputusan berdasarkan informasi yang dikumpulkan di tahap sebelumnya.
Untuk membantu Anda dalam menjabarkan informasi terkait pengambilan keputusan, Anda dapat menerapkan alat-alat khusus dalam situasi tertentu, yaitu cost-benefit analysis. Melibatkan analisis biaya yang dikeluarkan dan manfaat yang diperoleh terkait pengambilan keputusan. Analisis ini akan membantu mengarahkan perusahaan untuk memilih keputusan yang memberikan manfaat maksimal dan meminimalkan biaya. TICARD, analisis komparatif untuk menimbang semua kelebihan dan kekurangan eksternal terkait pengambilan keputusan. SWOT analisis, analisis yang mempertimbangkan kelebihan dan kelemahan perusahaan, serta peluang dan ancaman yang akan dihadapi saat pengambilan keputusan. Keempat, melaksanakan pengambilan keputusan. Anda harus memilih keputusan yang terbaik setelah menimbang faktor internal dan eksternal. Keputusan yang diambil harus sesuai dengan tujuan perusahaan dan membantu menyelesaikan beberapa tantangan yang dihadapi perusahaan. Selanjutnya, ambil tindakan atas keputusan tersebut dan pastikan Anda juga mempersiapkan backup plan jika suatu masalah terjadi. Kelima, evaluasi setiap keputusan. Tinjau semua keputusan untuk memeriksa apakah tujuan sudah tercapai. Pertimbangkan juga terkait hal-hal yang bisa ditingkatkan untuk pengambilan keputusan di masa depan dengan mengumpulkan masukan dari anggota lainnya di perusahaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai gaya-gaya pengambilan keputusan. Pertama, rasional. Gaya ini berciri dengan kemampuan untuk mengenali konsekuensi dari keputusan sebelumnya untuk keputusan nanti. Hal ini membutuhkan perspektif waktu yang panjang di mana beberapa keputusan berurutan dipandang sebagai means and gain untuk memperjelas pikiran seorang individu. Individu mengantisipasi kebutuhan untuk membuat keputusan di masa depan dan mempersiapkan mereka dengan mencari informasi tentang diri dan situasi yang diantisipasi. Keputusan individu dilakukan melalui dengan berhati-hati dan logis, di mana informasi yang akurat tentang situasi diperoleh dan penilaian diri individu ialah realistis. Gaya ini merupakan pembuat keputusan aktualisasi diri yang ideal. Yang kedua, intuitif. Seperti dalam gaya rasional, pengambilan keputusan intuitif menerima tanggung jawab untuk pengambilan keputusan. Gaya intuitif bagaimanapun melibatkan sedikit antisipasi masa depan, perilaku mencari informasi, atau mempertimbangkan faktor-faktor logis. Sebaliknya, hal ini ditandai dengan penggunaan fantasi, perhatian untuk menyajikan perasaan, dan kesadaran diri emosional sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Komitmen untuk tindakan tercapai relatif cepat dan dasar kebenaran yang dirasakan secara internal. Seringkali individu tidak dapat menyatakan secara eksplisit bagaimana ia memutuskan sesuatu. Gaya ini cenderung menghasilkan pengambilan keputusan yang efektif dibanding gaya rasional. Karena ketidaktepatan diri dari waktu ke waktu dalam keadaan internal individu dan kapasitas yang terbatas untuk secara akurat mewakili situasi yang asing dalam fantasi. Ketiga, dependent. Berbeda dengan gaya rasional dan intuitif, gaya dependent ditandai dengan penolakan tanggung jawab pribadi untuk pengambilan keputusan dan proyeksi tanggung jawab yang di luar diri. Individu sangat dipengaruhi oleh harapan dan keinginan pemerintah dan rekan-rekan miliki tentang itu. Individu tersebut cenderung pasif dan patuh, memiliki kebutuhan tinggi untuk persetujuan sosial dan untuk memahami lingkungan menyediakan pilihan terbatas. Meskipun gaya ini dapat mengurangi kecemasan terkait dengan pengambilan keputusan, ada kemungkinan untuk pada akhirnya mengakibatkan kekurangannya pemenuhan atau kepuasan pribadi. Keempat, avoidant. Ditandai dengan upaya untuk menghindar pengambilan keputusan. Yang kelima, spontan. Memiliki rasa kesegaran dan keinginan untuk melalui proses pengambilan keputusan dengan sesegera mungkin. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai pendekatan kualitatif dan pendekatan kuantitatif. Dalam perusahaan yang besar,
ada kecenderungan semakin banyak perusahaan yang menggunakan metode kuantitatif dalam pengambilan keputusan. Metode tersebut sering disebut juga operation research. Secara garis besar, pendekatan kualitatif mengandalkan penilaian subjektif terhadap suatu masalah, sedangkan pendekatan kuantitatif mendasarkan keputusan pada penilaian objektif yang didasarkan pada model matematika yang dibuat. Secara sederhana, pengertian kualitatif itu berfokus pada kualitas, sedangkan kuantitatif berfokus pada jumlah. Kualitatif adalah sebuah nilai yang dikandung oleh sesuatu atau sebuah benda, di mana penilaian yang dilakukan akan didasarkan pada mutu dan kualitas yang terkandung di dalamnya. Kuantitatif adalah sebuah penilaian yang dilakukan berdasarkan jumlah sesuatu, yang mana dalam hal ini kualitas bukanlah sebagai faktor utama yang menjadi dasar penilaian. Pendekatan kualitatif mengandalkan penilaian subjektif terhadap suatu masalah, sedangkan pendekatan kuantitatif mendasarkan keputusan pada penilaian objektif yang didasarkan pada model matematika yang dibuat. Contohnya, jika kita meramalkan cuaca berdasarkan pada pengalaman, maka pendekatan yang digunakan adalah kualitatif. Namun, jika ramalan didasarkan pada model matematika dengan data kelembapan dan suhu udara, arah, dan kecepatan angin, dan lain-lain, maka pendekatan yang digunakan adalah kuantitatif. Keputusan penerimaan karyawan berdasar nilai tes masuk adalah contoh pendekatan kuantitatif. Sedangkan jika didasarkan pada hasil wawancara untuk mengetahui kepribadian dan motivasi, maka pendekatan yang dilakukan adalah kualitatif. Secara garis besar, saya akan menjelaskan mengenai teknik pengambilan keputusan kuantitatif. Umumnya, pendekatan kuantitatif dalam pengambilan keputusan menggunakan model matematika. Matematika sudah ditemukan oleh manusia ribuan tahun yang lalu dan telah banyak digunakan dalam banyak aplikasi. Untuk kasus yang lebih kompleks, tentu saja dibutuhkan model matematika yang lebih rumit. Langkah-langkah dalam pengambilan keputusan kuantitatif yaitu, yang pertama, mendefinisikan masalah. Secara sederhana, masalah merupakan perbedaan atau gap antara situasi yang diinginkan dengan kenyataan yang ada. Contohnya, jika seorang mahasiswa ingin memperoleh nilai A, tetapi ternyata hasil yang didapatkan kurang dari itu, maka mahasiswa tersebut menghadapi masalah. Pada dasarnya, semua langkah pengambilan keputusan dilakukan untuk menghilangkan atau mengurangi perbedaan yang ada antara yang diharapkan dan yang terjadi. Kedua, mengembangkan model. Model adalah representasi dari sebuah situasi nyata. Model dapat dikembangkan dalam berbagai bentuk, seperti model fisik, logika, atau matematika. Miniatur mobil atau maket rumah adalah contoh model fisik. Aliran listrik dengan rangkaian tertentu atau air mengalir dengan pola saluran tertentu adalah model logika. Model ekonomi yang menyatakan bahwa pendapatan merupakan fungsi dari konsumsi dan tabungan merupakan contoh model matematika. Dalam langkah pengembangan, model dikenal istilah variabel, yang nilai-nilainya akan mempengaruhi keputusan yang akan diambil. Dalam kasus nyata, variabel-variabel ini sebagian dapat dikendalikan dan sebagian yang lain tidak. Lama lampu merah pada lampu pengatur lalu lintas dapat dikendalikan dengan mudah. Namun laju kendaraan dan jumlah kendaraan yang melewati sebuah jalan tidak mudah dikendalikan. Ketiga, mengumpulkan data. Data yang akurat sangat penting untuk menjamin analisis kuantitatif yang dilakukan menghasilkan keluaran seperti yang diinginkan. Sumber data untuk pengujian model dapat berupa laporan-laporan perusahaan seperti laporan keuangan dan dokumen perusahaan lainnya, hasil wawancara, pengukuran langsung di lapangan, dan hasil sampling statistik. Yang keempat, membuat solusi. Solusi yang diambil dalam pendekatan kuantitatif dilakukan dengan memanipulasi model dan dengan memasukkan data yang dihasilkan pada langkah sebelumnya. Banyak metode yang bisa dilakukan dalam membuat solusi, seperti pemecahan melalui persamaan, atau model matematika yang sudah dikembangkan sebelumnya. Menggunakan pendekatan trial and error
dengan data yang masukan yang berbeda-beda untuk menghasilkan solusi terbaik atau menggunakan algoritma atau langkah-langkah penyelesaian detail khusus yang telah dikembangkan. Kelima, menguji solusi. Pengujian dilakukan baik pada model ataupun pada data masukan. Pengujian dilakukan untuk melihat akurasi dan kelengkapan model dan data yang digunakan. Untuk melihat akurasi dan kelengkapan data yang diperoleh dari berbagai sumber dapat dimasukkan ke dalam model dan hasilnya dibandingkan. Metode dan data yang akurat dan kelengkapan seharusnya menjamin konsistensi hasil. Pengujian ini penting dilakukan sebelum analisis hasil dilakukan. Menganalisis hasil. Yang keenam, menganalisis hasil. Analisis hasil dilakukan untuk memahami langkah-langkah yang harus dilakukan jika sebuah keputusan telah dipilih. Selanjutnya, implikasi langkah-langkah yang dilakukan juga harus dianalisis. Dalam langkah ini, analisis sensitivity analysis menjadi sangat penting. Analisis sensitivitas dilakukan dengan mengubah nilai-nilai masukan model dan melihat perbedaan apa yang terjadi pada hasil. Analisis sensitivitas akan membantu untuk lebih memahami masalah yang dihadapi dan kemungkinan jawaban atas masalah tersebut. Ketujuh, mengimplementasikan hasil. Langkah implementasi ini dilakukan dengan menerapkan hasil analisis ke dalam proses-proses yang terdapat dalam perusahaan. Tidak kalah penting dalam langkah ini adalah memonitor hasil dari penerapan solusi, namun perlu disadari bahwa implementasi hasil analisis atau solusi bukanlah tanpa hambatan. Salah satu hambatan yang mungkin dihadapi adalah bagaimana meyakinkan pihak manajemen bahwa solusi yang ditawarkan merupakan yang terbaik dan akan memecahkan masalah yang ada. Dalam kasus ini, analisis sensitivitas atas model yang dihasilkan sekali lagi dapat digunakan untuk menjual solusi yang dihasilkan kepada pihak manajemen. Beberapa pilihan teknik analisis kuantitatif adalah yaitu yang pertama, analisis cost, profit, dan volume atau BEP. Kedua, analisis pohon keputusan. Ketiga, analisis probabilitas. Keempat, peramalan. Kelima, korelasi dan regresi. Keenam, analisis jalur. Ketujuh, analisis faktor, diskriminan, dan kluster. Kedelapan, model pengendalian persediaan. Kesembilan, linear programming atau optimalisasi. Kesepuluh, network model. Berikut ada juga kelebihan dan kekurangan metode kuantitatif. Yang pertama, kelebihan metode kuantitatif, yaitu dapat digunakan untuk menduga atau meramal. Hasil analisis dapat diperoleh dengan pasti dan akurat apabila digunakan sesuai aturan yang telah ditetapkan. Dapat digunakan untuk mengukur interaksi hubungan antara dua atau lebih variabel. Dapat menyederhanakan realistis permasalahan yang kompleks dan rumit dalam sebuah model. Berikutnya ada kekurangan metode kuantitatif, yaitu berdasarkan pada anggapan atau asumsi. Jika asumsi tidak sesuai dengan realitas yang terjadi atau menyimpang jauh, maka kemampuannya tidak dapat dijamin, bahkan menyesatkan. Data harus berdistribusi normal dengan skala pengukuran data yang harus digunakan adalah interval dan rasio. Tidak dapat dipergunakan untuk menganalisis dengan sampel yang jumlahnya sedikit kurang dari 30. Dari ulasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa metode kuantitatif dapat dilakukan dan dapat menjadi sangat membantu dalam pengambilan keputusan, asalkan sesuai dengan permasalahan atau bahan yang akan diteliti atau dipecahkan. Data bersifat kuantitas menggunakan metode kuantitatif, sedangkan data bersifat kualitas menggunakan metode kualitatif. Berikutnya saya akan membahas mengenai teknik pengambilan keputusan kualitatif. Biasanya teknik pembuatan keputusan kualitatif dilakukan secara kelompok atau organisasi. Beberapa teknik pembuatan keputusannya yaitu yang pertama, mencari ide. Di bawah pimpinan kelompok, pimpinan menyatakan problem yang jelas. Setiap anggota menyampaikan ide, pendapat, dan gagasan.
Anggota lain dilarang mengkritik. Semua ide dan gagasan dicatat, dibahas, dan dianalisis. Yang kedua, teknik kelompok nominal. Kelompok bertemu dalam pertemuan. Masing-masing anggota menulis ide dan gagasan dalam kartu. Kelompok mendiskusikan ide dan gagasan anggota. Setiap anggota meranking secara independen. Keputusan adalah yang mendapat ranking tertinggi. Keuntungan dari teknik kualitatif ini adalah anggota tim bertemu, tetapi anggota bebas mengumumkan idenya. Anggota yang memilih ide dan gagasan terbaik. Selanjutnya ada teknik Delphi. Tidak mengharuskan anggota hadir. Anggota dapat berada di kota masing-masing. Langkah-langkahnya, pemimpin mengirim kuesioner 1 kepada setiap anggota. Setiap anggota tanpa mencantumkan nama mengemukakan solusi dan dikirim kepada pimpinan. Pimpinan mengelola kuesioner 1, hasilnya berupa kuesioner 2. Dikirim lagi kepada semua anggota. Informasi kedua ini menyebabkan ada anggota yang mengubah pendapatnya. Jika sebelumnya misalnya ada 6 ide, yang kedua bisa berubah menjadi hanya ada 3 ide. Proses diulang sampai dengan terjadi konsensus. Keuntungan teknik Delphi-nya adalah tim bekerja secara individu, bebas mengemukakan ide dan gagasan, tidak didominasi oleh anggota lainnya. Secara umum mereka bekerja secara berkelompok sehingga konsensus dapat dicapai. Kerugiannya, memerlukan waktu yang lama, memerlukan pemimpin tim yang cerdas. Selanjutnya, keempat adalah teknik demokrasi. Melalui pemungutan suara atau voting, suara terbanyak menjadi keputusan. Pengambilan keputusan, tipe-tipe pengambilan keputusan. Berikutnya saya akan membahas mengenai kreativitas dalam pengambilan keputusan. Komponen kreativitas. Teresa M. Amabile menyebutkan 3 komponen kreativitas. Yang pertama, keterampilan domain. Seorang manajer dapat menjadi kreatif dalam pengambilan keputusan jika dia secara teoritis dan konseptual sadar akan masalah dan relevansinya dengan faktor lingkungan. Dengan kata lain, ia harus memiliki pengetahuan tentang bidang masalah dan juga bakat dan kemampuan untuk memecahkan masalah itu. Ini dikenal sebagai keterampilan domain. Yang kedua, keterampilan kreativitas. Keterampilan untuk melakukan hal-hal kreatif, untuk memikirkan cara-cara baru dalam melakukan pekerjaan, untuk memikirkan jalan baru. Pemasaran adalah keterampilan kreatif yang membantu untuk melaksanakan proses pengambilan keputusan. Ketiga, motivasi tugas. Manajer tidak melakukan tugas organisasi hanya untuk mendapatkan imbalan finansial. Pertimbangan uang atau finansial bukan satu-satunya motif untuk mengambil tugas baru. Kepuasan ego dan dorongan moral juga menjadi pertimbangan yang mengarah pada kreativitas dalam pengambilan keputusan. Proses kreativitas. Proses kreativitas terdiri dari yang pertama, menemukan masalah atau merasakan. Yang kedua, persiapan. Yang ketiga, wawasan atau penerangan. Yang keempat, verifikasi dan aplikasi. Yang kelima, suasana untuk kreativitas, yang di dalamnya terdapat yang kenali perlunya perubahan, mendorong ide-ide baru, interaksi, kegagalan toleransi, tujuan yang jelas. Terima kasih. Sekian penjelasan saya.